Halo, berjumpa kembali teman-teman. Jadi aku mau cerita bagaimana dulu aku membuat channel YouTube video pertama. Yang lucunya, aku datang ke teman-temanku meminta mereka untuk mendukung. Aku punya channel YouTube nih, tolong dulu bantu dulu like, gitu kan. Tapi tolong kalian kalau nge-like-nya itu tontonlah dulu, jangan langsung di skip atau jangan langsung di like-like aja. Ini bukan Facebook. Facebook lihat like gitu kan, terus melengket like-nya. Nah, kalau channel YouTube itu paling tidak kalian tontonlah minimal 1 menit, saya bilang begitu kan. Ya, mana, oke gitu kan. Kemudian dengan cara lain, kalau kira-kira temen ini agak-agak ya gimana gitu kan, bisa pinjam handphonemu, friend gitu kan. Lihat dulu handphonemu gitu kan, terus dikasih gitu kan. Aku bentar ya, lihat YouTube dulu. Lihat YouTube, kita klik. Saat itu kan nggak channel kita tuh nggak bisa langsung kelihatan gitu kan. Kita harus ketik kan di pencarian itu kan channel kita gitu kan. Nah, nggak kelihatan gitu. Kenapa ya? Memang belum direkomendasi, masih baru. Nah, terkadang juga kita kirim dulu linknya melalui WA, baru dari WA itu kita klik gitu kan, baru kita tonton. Bentar ya, kita like, kita subscribe. Nah, makasih ya gitu. Terkadang juga mereka kan nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti teman-teman itu. Gimana nge-like-nya katanya, gimana ininya, subscribe-nya, ini nge-like-nya, ini subscribe-nya, jempol itu melike, subscribe itu ada tulisan merah, saat itu YouTube merah ya subscribe-nya. Klik, kalau dia sudah warna abu-abu berarti udah subscribe. Terus klik lagi di atas itu ada loncengnya gitu, nanti ada notifikasi gitu. Nah, begitu yang saya lakukan teman-teman. Hampir ada 25, dapatlah 25. 25 ini kan kalau dipikir-pikir, ya kalau kita yang sekolah, teman sekolah berapa, kalau kuliah teman kuliah berapa, atau komunitas kita itu kan ada di sekolah, ada di lingkungan, di tetangga gitu kan. Ya, saya dapatkan mencapai 25 subscriber gitu kan. Di persoalan yang sering kita hadapi, kok susah ya channel kita video-videonya itu banyak ditonton, sementara subscriber banyak. Kan ketahui bahwa uh, lebih gampang sebenarnya mencari subscriber. Kenapa? Karena kita masih bisa meminta, dan itu dilakukan hanya sekilas kan, subscribe, udah selesai. Tapi apakah semua orang, bahkan teman kita, bahkan family kita sendiri mau menonton video kita dengan waktu yang mereka sediakan atau korbankan untuk menonton video kita yang durasinya 3 menit lah, 5 menit lah, 10 menit lah, kan begitu. Jadi perlu teman-teman ingat, teman-teman atau orang-orang yang kita minta untuk subscribe kita, mendukung kita, tidak bisa kita salahkan. Nah, kita harus introspeksi diri. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah konsisten dalam channel kita dengan membuat video yang sesuai dengan niche yang telah kita tetapkan. Ya, bisa karena skill kita, bisa karena hobi kita, bisa karena pekerjaan kita, bisa dengan rutinitas kita. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, kemudian kita bisalah belajar untuk bagaimana menampilkan konten kita itu supaya tampak menarik. Dengan apa? Penyuntingan video, dengan materi di dalamnya, dengan mungkin bentuk atau good looking kita, bahasa tubuh kita, kemampuan berbicara kita, karisma kita, atau juga hal-hal lain yang mendukung sebenarnya. Nah, udah bagus nih, tapi apakah kita paksa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menonton itu? Tidak, bukan karena video kita buruk, bukan, tapi selera. Masing-masing punya selera yang berbeda-beda. Kalau konten kita pas dengan selera mereka, ya bersyukur mereka akan tetap menjadi subscriber, apalagi kalau videonya pas dengan kebutuhan mereka. Misalnya kita nih tutorial memancing misalnya, atau cara berternak, atau cara bertanam, dan mereka itu ya kebutuhannya, mereka suka, mereka butuh untuk konten yang kita buat itu. Yakinlah itu akan menjadi subscriber atau pelanggan setia kita. Tapi kalau yang kita tawarkan
misalnya apa ya, memancing, tetapi kawan kita tidak suka dengan memancing. Mereka lebih memilih atau lagi butuh, aku nih mau belajar komputer nih. Aku mencari channel YouTube yang berisikan tutorial komputer. Nah, kita tidak bisa paksakan mereka. Apalagi kita kan sebagai YouTuber kan ini bukan membuat dokumentasi atau mengumpulkan video-video kita menjadi file yang bisa bertahan lama, tapi kita kan ingin berkreasi, ingin membangun channel kita menjadi seorang YouTuber yang berhasil dan pada tahap menghasilkan. Nah, kita membutuhkan subscriber yang alami. Kita dapatkan dari luar sana dengan cara menyajikan video yang bermanfaat bagi mereka, yang melemparkannya ke para calon subscriber yang mempunyai minat yang sama, yang memerlukan pembimbingan, tutorial, yang membutuhkan pengetahuan. Karena banyak sekarang ini ya belajar dari YouTube, otodidak gitu kan. Nah, begitulah teman-teman kira-kira gambarannya pengalaman saya beberapa tahun yang lalu membangun sebuah channel. Itu dulu teman-teman, tetap berpikir positif bahwa siapapun atau teman kita, dekat kita, itu adalah teman, tapi belum bisa kita pastikan atau paksakan mereka akan subscribe menjadi pelanggan setia. Mungkin mereka mendukung, baguslah, maju terus pantang mundur. Tapi untuk melototin videomu, kontenmu, maaf, tunggu. Yang terpenting kita tetap berpikir positif, berusaha membangun channel kita dengan pertama konsisten di dalam membuat video secara rutin. Berusaha belajar apa kekurangan-kekurangan, apa yang perlu kita benahi di dalam video kita. Dan selanjutnya, berdoa supaya Tuhan membantu perkembangan channel kita. Ingatlah, di luar sana, warganet sana, begitu banyak menjadi potensi subscriber kita. Bahkan 1% pun, itu sudah sangat luar biasa. Kalau 1 juta, 2 juta dibandingkan dengan miliaran, dunia ini, Indonesia sajalah 260 juta jiwa. 1% saja berapa? Oke, yang penting tetap semangat. Tidak ada istilah sudah terlambat. Saya dulu membangun channel tahun 2018-19 ya, gitu kan. Dan 9 bulan saya sudah dimonetisasi. Walaupun itu video campur-campur, karena saat itu saya ada beberapa topik, dan nanti saya juga cerita bagaimana kisah-kisah saya selanjutnya, sekalian memberikan beberapa tutorial tentang YouTube bagi YouTuber pemula ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton, tetap semangat berkreasi, kita sama-sama berusaha untuk maju, bye.